Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Himawan dengan NPM 23312050. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Dinamika demokrasi di Indonesia. Dinamika demokrasi di Indonesia merujuk pada perubahan, perkembangan, dan interaksi yang terjadi dalam sistem politik demokrasi di negara ini. Dinamika demokrasi di Indonesia terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Perubahan politik, sosial, dan ekonomi terus membentuk karakter demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia. Pada masa kemerdekaan pada tahun 1945, perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan memicu upaya mencapai demokrasi yang menghasilkan proklamasi Republik Indonesia. Pada rezim Orde Baru pada tahun 1967 sampai 1998, rezim otoriter Soeharto menghambat kebebasan politik, namun juga mengalami pertumbuhan ekonomi. Dan pada masa reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini, Indonesia mengalami transisi demokrasi dengan peningkatan partisipasi politik, desentralisasi, dan kebebasan sipil yang lebih besar. Pada tahun 1998, reformasi jatuhnya rezim otoriter dan lahirnya konstitusi yang memberikan kebebasan dan hak-hak politik kepada seluruh warga negara. Tantangan, korupsi, ketimpangan sosial, dan polarisasi politik yang dihadapi dalam membangun demokrasi di Indonesia. Kemajuan partisipasi politik warga negara yang meningkatkan melalui pemilu dan partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Masa depan, tantangan dan prospek masa depan demokrasi di Indonesia yang perlu terus diperkuat dan dibangun untuk mencapai negara demokratis yang bermartabat. Tantangan dalam demokrasi di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Korupsi tetap menjadi salah satu hambatan besar, merusak kepercayaan pada institusi dan menghambat upaya pemerintah yang transparan. Yang kedua, keragaman sosial dan etnis. Mengelola kepentingan yang beragam dan mempertahankan inklusivitas sangat penting untuk menjamin stabilitas dan representasi yang adil. Yang ketiga ada keharmonisan agama. Usaha yang menciptakan harmoni antara kelompok agama yang berbeda sangat penting agar ketegangan agama tidak mengancam nilai-nilai demokrasi. Yang keempat ada ketimpangan ekonomi. Mengatasi kesenjangan ekonomi sangat penting untuk menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang, serta menjaga kebersamaan sosial. Kemajuan presentasi dalam demokrasi di Indonesia. Pemilu perdamaian kompetitif, pemilihan umum yang rutin memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi, memberikan warga negara kekuatan untuk memilih pemimpin mereka. Penguatan institusi, upaya yang meningkatkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas telah memperkuat kerangka demokratis di Indonesia. Masyarakat sipil yang aktif, keterlibatan warga negara dan
organisasi masyarakat sipil yang bersemangat memainkan peran penting dalam advokasi prinsip-prinsip demokrasi. Peran masyarakat sipil dalam demokrasi Indonesia, pengadvokasi dan akuntabilitas. Organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab mengawasi pemerintah dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan kelompok terpinggirkan. Pemantauan dan transparansi, menjaga independen, mengawasi kebijakan pemerintah, memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan sosial dengan mempromosikan pendidikan kewarganegaraan dan mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat sipil memperkuat nilai-nilai demokrasi. Prospek masa depan demokrasi di Indonesia. Demokrasi digital. Zaman digital memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi warga melalui platform online. Yang kedua, pembangunan inklusif. Kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif akan mengurangi kesenjangan dan menjunjung prinsip demokrasi untuk semua. Yang ketiga ada pemberdayaan pemuda. Pembina generasi penerus pemimpin dan mempromosikan keterlibatan pemuda akan membentuk masa depan yang lebih cerah. Partisipasi politik di Indonesia. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu dan kelompok dalam proses politik di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, partisipasi sangat penting karena melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan mempengaruhi arah kebijakan politik. Tujuan demokrasi di Indonesia. Tujuan demokrasi di Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan politik dipegang oleh rakyat dan pemerintahan dilakukan berdasarkan kehendak rakyat. Tujuan ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, keadilan sosial, dan berpartisipasi politik yang inklusif. Beberapa tujuan demokrasi di antara lain yaitu mewujudkan kebebasan berpendapat, menjamin hak asasi manusia dan kebebasan beragama, mengembangkan sistem pemerintah yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam proses pembuatan keputusan, dan membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sipil. Implikasi globalisasi di Indonesia. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membawa peluang ekonomi yang teknologi yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan negara. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti persaingan global, penyimpangan ekonomi, dan hilangnya identitas budaya. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengelola dampak globalisasi dengan bijak dan seimbang. Dinamika sosial dalam masyarakat. Dinamika sosial yang memengaruhi hubungan antar individu dan kelompok. Dinamika sosial ini meliputi perubahan nilai-nilai norma, struktur sosial, dan interaksi antar anggota masyarakat. Beberapa faktor yang memengaruhi dinamika sosial antara lain perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan politik, serta perbedaan budaya dan agama. Demokrasi dan partisipasi politik, yaitu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana keputusan dibuat oleh mayoritas warga negara melalui pemilu yang adil dan bebas. Di Indonesia, demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998 dan menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan negara. Partisipasi politik juga sangat penting dalam demokrasi karena memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan keputusan politik. Partisipasi dapat dilakukan melalui pemilu,
Demokrasi Indonesia telah mengalami dinamika yang diperkenalkan pada era reformasi. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai jatuhnya pada otoriter pada tahun 1998, lahirnya konstitusi yang memberikan kebebasan hak politik kepada seluruh warga negara. Namun, demokrasi di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demikian, Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan dan prestasi dalam membangun demokrasi. Politik warga negara juga telah meningkatkan berbagai baik melalui pemilu maupun melalui partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Indonesia dapat terus maju sebagai negara demokratis yang bermartabat. Demokrasi di Indonesia. Definisi demokrasi. Yang pertama, tahap pemilu. Setiap 5 tahun sekali Indonesia mengadakan pemilihan umum untuk memilih masyarakat, wakil rakyat, dan pemimpin negara. Tahapan pemilu meliputi pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Yang kedua, partisipasi politik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, ingin menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi mereka. Yang ketiga ada tantangan dan perkembangan. Ketimpangan sosial dan polarisasi politik. Namun demikian, terhadap perkembangan positif dalam memperkuat demokrasi melalui reformasi kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat. Kesimpulannya, demokrasi dinamis di Indonesia menghadapi tantangan, namun terus akan membuat kemajuan. Dengan keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dan komitmen terhadap inklusivitas, masa depan demokrasi Indonesia bersinar terang.